Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memperbanyak tanaman peperomia watermelon dengan cara stek daun ya, yang nanti akan seperti ini buktinya. Oke, bagaimana tips, trik, dan caranya step by stepnya, simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsya di channel Aska Garden Indonesia. Channel yang membahas tentang tanaman, tanaman hias, baik cara perawatan, cara budidaya, dan lain-lain yang akan saya sampaikan secara tuntas dan sesuai pengalaman kami. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang tanaman peperomia, yakni peperomia watermelon. Untuk di video sebelumnya saya sudah membuatkan video cara perbanyakan tanaman peperomia ya, dan alhamdulillah penontonnya sangat banyak, bahkan tertinggi di channel saya. Dan kali ini saya akan sedikit menjelaskan lagi cara perbanyakan ya, yang lebih simpel dengan bukti dan dengan lebih banyak media tanam alternatif. Oke, di depan saya ada dua jenis ya. Ini peperomia watermelon yang biasa, maksudnya yang reguler, yang biasa mungkin kita lihat di toko-toko atau tanaman hias. Terus yang kedua kita akan lihat mungkin yang seperti ini ya. Ini tanaman peperomia yang jumbo. Ini juga, ini posisinya masih anakan. Ini masih stek daun ya. Ini juga stek. Ini aslinya ini. Ini daunnya yang saya stek, keluar anakan yang ini. Terus yang ini yang besar, ini yang besar di belakang, itu punya anakan ini. Jadi walaupun anakan, untuk yang jumbo memang langsung besar, berbeda dengan tanaman yang peperomia biasa. Bahkan cara corak pun juga berbeda ya. Oke, namun kali ini cara perbanyakannya memang sama. Kita akan fokus ke yang peperomia yang ini dulu ya. Oke, beberapa saat lalu saya sudah membuatkan video. Terus ini adalah bukti anakannya. Seperti ini ya, yang saya tani sendiri. Ini ada daun, ini potongan daun ya. Ada potongan daun. Terus di sini ada patahan ya. Ini masih menempel ya, masih utuh. Dia ada daun, ada serat di tengah-tengah sini. Terus serat yang ada di tengah sini itu nanti akan mengeluarkan tunas. Tunasnya lah yang akan menjadi tanaman baru seperti ini. Jadi ingat, ini masih nempel ya teman-teman ya. Satu potongan daun seperti ini itu akan keluar 2 sampai 3, rata-rata 3 ya. 3 tunas baru. Ini keluar yang siring pojok yang tengah sini. Yang sisi sebelah utara ya, sini. Yang tengah baru berakar dan yang pinggir sini baru berakar, kelihatan sekali ya, ini baru berakar. Nanti besok juga akan keluar tunas yang baru. Biasanya akar ini menyesuaikan dengan arah alur dari daun itu sendiri. Oke, inilah bukti tanaman peperomia itu bisa diperbanyak dengan stek daun. Terus selain ini stek daunnya, ada juga yang melewat tangkainya. Ini sebenarnya dari tangkai ya teman-teman ya, dari tangkai, cuman kebetulan tangkainya sudah lepas ya. Ini keluar anakan, kelihatan ya. Ini tangkainya kemarin menempel di sini, tapi sudah lepas. Ini sudah bisa menjadi individu baru. Jadi lewat tangkai ataupun daun itu sama-sama tingkat keberhasilannya. Cuman memang lebih simpel bila kita memakai tangkainya. Lebih sederhana sebenarnya cara teknisnya. Bagaimana caranya? Kita akan coba buktikan, praktekkan lagi dengan lebih banyak media tanam. Di sini ada 4 media tanam yang akan saya pakai. Yang pertama adalah kompos daun bambu ya. Ini kompos daun bambu bisa diganti dengan kompos yang lain, misalkan andam, kompos andam atau kompos biasa yang dijual di toko-toko pertanian. Yang penting usahakan sudah terfermentasi dan sudah jadi komposnya. Yang kedua kita pakai ini sekam, arang sekam ya. Arang sekam yang dicampur dengan tanah. Jadi kalau pakai arang sekam usahakan jangan murni karena terlalu poros ya. Saya tambahkan setengah, jadi setengah arang sekam dan setengah tanah, atau bisa juga dengan tambah setengah kokopit yang pengikat air. Oke, yang ketiga kita pakai tanah murni ya, tanah kebun di belakang rumah. Saya ambilkan di belakang rumah, tanah kebun ini murni tanpa tambahan apapun ya. Terus yang keempat ini media tanam yang kita beli jadi lah simpelnya. Kalau sebenarnya ini saya buat sendiri ya, ini campuran dari kompos dan sekam mentah. Tapi ini bisa dialternatif diganti dengan media tanam yang teman-teman beli jadi. Nanti di toko pertanian tinggal bilang saja mau beli media tanam yang sudah jadi. Itu paling 1 karung Rp15.000. Oke, bila sudah kita pakai ini siap, kita akan coba praktekkan dengan potongan daun peperomia ini. Oke, bila semua sudah siap, kita tinggal potong saja ya daun dari
peperomia watermelonnya. Usahakan teman-teman kalau untuk memotong indukan itu pakai gunting yang tajam ya, yang sudah disterilkan. Nanti bisa dikasih bawang merah atau bawang putih ya, atau alkohol juga bisa. Terus usahakan juga kalau nggak pakai cutter yang tajam ya. Terus nanti untuk pemotongan usahakan kita memakai daun yang tua saja. Jadi daun baru itu kita bisa tetap menikmati keindahannya. Daun tua biasanya ada di bawah dan biasanya warnanya sudah berbeda ya. Kalau daun baru kan masih bagus seperti ini. Kalau daun tua biasanya sudah bercak-bercak seperti ini. Kita pakai aja yang daun tua saja. Oke, seperti ini. Ini rata-rata antara 2 sampai 3 cm ya. 3 sampai 4 cm lah. Ini nanti kita bisa stek ya di sini. Nanti dia akan keluar anakannya lewat serat yang ada di sini. Bisa juga nanti kita potong kayak tadi ya. Dipotong sini juga bisa. Tidak pun juga tidak ada masalah. Jadi ini tergantung menyesuaikan saja. Terus kita akan, karena kita pakai 4 media tanam, kita coba pakai 4 daun ya. Oke, ini dapat 2. Terus kita 3. Jadi usahakan teman-teman kalau stek, mending stek daun ya, maksud saya. Usahakan daun yang tua aja. Jadi yang dia mungkin sudah tidak begitu produktif ya, kita justru malah bisa gunakan untuk perbanyakan. Jadi untuk yang masih bagus, kita masih bisa menikmati keindahan atau bisa kita pajang. Ini sudah ya, dapat 4. Ini kebun sebenarnya nanti bisa langsung tancapkan, bisa. Tapi kalaupun mau dipotong jadi 2 ya, biar nanti jadinya seperti ini juga bisa. Ini adalah potongan di atas ya, kelihatan ya, di potongan di sini. Itu juga nggak ada masalah, itu juga bisa. Cuma memang paling aman memang cuman kita ambil 1 tangkai. Tapi kalau teman-teman mau dipotong di sini juga tidak ada masalah. Kita mungkin akan potong contoh ya. Kita akan ambil contoh yang agak besar saja ya. Ini agak panjang ya. Kita potong. Mungkin cukup 1 saja ya. Yang teman-teman tahu caranya. Kita potong di sini. Ya, nanti di sini kan ada alur nih teman-teman. Ada alur warnanya yang hijau tua. Ini adalah alurnya. Nanti dia akan keluar tunas dan akar lewat alurnya ini. Biasanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti akan bisa keluar 5 tunas dari 5 akar, nanti akan keluar dari sini. Oke, seperti itu caranya. Oke, kita sudah dapat. Sekarang kita tinggal siapkan media tanam. Usahakan media tanam teman-teman itu kita siram dulu sebelum kita pakai, biar medianya memadat. Cukup pakai air biasa ya, air biasa saja. Yang penting dia memadat dan lembab, karena kelembaban itu mempengaruhi dari tingkat pertumbuhan tanaman tunas. Oke, yang penting teman-teman gunakan tempat yang apa? Kalau saya menyarankan pakai yang poros ya, dan yang bening. Ini contoh bening ya, pakai tempat cup minuman. Ini kalau beli 50 pieces itu sekitar 7.000 sampai 8.000 rupiah. Oke, jadi kita kelihatan nanti akarnya, pertumbuhannya akan kelihatan. Tapi pakai pot juga tidak masalah sebenarnya. Oke, kita ambil contoh ya. Ini yang tadi yang kita ambil contoh yang dulu. Ini kita buatkan lubang. Terus yang kedua kita akan buatkan untuk calon daun. Ini akan kita tancapkan seperti ini ya. Kita tancapkan sekitar 1 sampai 2 cm. Nanti dia akan keluar, tanamannya akan keluar tunasnya. Terus yang ini tadi potongannya itu mungkin saya akan sampaikan di samping sini ya. Oke, seperti ini ya. Kita cukup tancapkan, kelihatan ya, kita kubur. Iya, seperti ini saja cukup. Terus kita siram lagi biar medianya memadat. Oke, step 1 sudah selesai, media tanam 1 ya. Kita beralih ke media tanam yang kedua. Yang kedua kita pakai arang sekam campur dengan tanah subur ya. Kita buat calon lubang, kita tancapkan juga sama di tengah saja ya teman-teman ya. Oke, sudah seperti ini. Cepat sebenarnya teman-teman kalau mau nyetak seperti ini ya. Ini pakai tanah murni. Tancapkan di tengah-tengah. Ya. Terus
yang keempat kita tinggal tancapkan. Ini media tanam yang siap pakai atau beli jadi ya, simpelnya. Kita tinggal tancapkan seperti ini, terus kita kubur. Untuk semua media tanam yang sudah kita pakai itu langsung kita siram ya semuanya, biar dia lembab, terus medianya juga memadat. Oke, ini sudah selesai empat-empatnya. Kita sudah mendapatkan beberapa stekan peperomia ya, watermelon seperti ini. Sudah selesai, kita tinggal perawatan. Perawatannya adalah kita tempatkan di tempat yang teduh, jangan kena sinar matahari secara langsung. Kenapa karena tidak langsung? Karena dia belum punya akar yang sejati, jadi akarnya belum keluar ya. Dia butuh cahaya yang cukup, tapi tidak terlalu over. Nanti kalau over nanti malah kering. Terus penyiraman itu diperhatikan teman-teman, jangan terlalu sering disiram. Kita cukup melihat dari media tanam. Kalau memang 2-3 hari kok belum kering, masih basah, jangan disiram. Karena terlalu siram sering juga nanti akan membuat busuk. Jadi kita lihat kondisi saja, kondisional saja ya. Kita lihat, kita mungkin pegang-pegang dulu. Oh, sudah agak kering, baru kita siram. Paling sering, paling cepat itu seminggu 2 kali ya, kalau untuk kondisi yang lumayan kering ya. Tapi kalau hujan, apalagi ini kehujanan ya, itu paling seminggu cukup sekali, itu cukup saya kira. Oke, perawatan seperti itu saja. Nanti kalau sudah keluar akar, itu kita bisa pindah ke pot yang biasa. Ini juga sama, ini juga kemarin dari stek daun. Ini kebetulan daunnya sudah lepas ya. Ini adalah satu rumpun dari satu tangkai daun. Buktinya ini sudah saya buatkan di video sebelumnya, ini masih menempel di daunnya. Oke, ini masih rimbun ya. Sebenarnya masih ada cara lain. Selain itu adalah kita bisa ini ambil dari anakan seperti ini. Tapi ini biasanya kita rubuhkan terus kita tempelkan di media tanam. Nanti jangan keluar akar, baru kita pindah. Oke, tapi ini mungkin jarang ada ya. Kalaupun ada juga tidak alternatif karena ini juga agak lama. Mending kita stek daun aja yang relatif lebih cepat. Oke, ini adalah contoh peperomia yang sudah saya perbanyak dan sudah hidup. Untuk yang lain, ini adalah contoh yang peperomia jumbo ya, watermelon yang jumbo. Ini buktinya. Jadi ini ada yang besar, ini adalah daun pancingnya ya kalau di tanaman, dan ini adalah anaknya. Kelihatan tidak ya? Ya, ini adalah anaknya. Jadi ini keluar satu yang besar ini. Ini keluar ini. Kalau yang ini daun pancingnya, ini keluar anaknya yang ini. Ini media tanamnya saya pakai kompos daun bambu saja tanpa tambahan apapun. Namun tetap kita harus share dengan media tanam yang lain biar apa? Teman-teman punya pembanding. Jadi tidak fokus cuma 1-2 media tanam, tapi bisa pakai macam-macam media tanam alternatif. Oke, itu saja video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap pantau channel ini. Bila ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.